Dalam program Rosi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin menegaskan, jangan serta-merta mengikuti definisi politik dinasti Presiden Joko Widodo yang mengatakan pemimpin dipilih oleh rakyat. Hamid menyebut yang jadi soal adalah mekanisme sang calon ditawarkan kepada rakyat. Hamid juga bilang dinasti dalam politik tak jadi masalah jika tak ada penyalahgunaan kekuasaan atau proses karbit dalam menjaga kesinambungan dinasti. Soal dinasti politik, jawabannya selalu biarkan rakyat yang menilai. Sangat benar Presiden Jokowi bahwa itu rakyat. Pada saat orang itu diserahkan ke rakyat untuk dipilih. Itu benar. Kan rakyat tidak datang kepada partai. Partai tolong calonkan ini kan? Kan tidak kan? Ya, itu urusan internal partai A, partai B kan? Nanti setelah diserahkan ke rakyat, baru rakyat yang berdaulat memilihnya. Kita tidak persoalkan ini, sepakat kita. Ini demokrasi seperti ini. Yang kita diskusikan, yang kita wacanakan, yang kita protes kalau tidak sesuai adalah bagaimana sang calon itu diserahkan evaluasinya atau judgementnya kepada rakyat. Di situ masalahnya. Kata Pak Prabowo, kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Jadi gini, saya setuju dengan Pak Prabowo, apa yang persoalan jadi dinasti? Itu segi konsep. Ya kan? Kita kasih contoh, bukan hanya di Indonesia dinasti. India. Dinasti India itu Nehru. Perdana Menteri pertama India adalah Jawaharlal Nehru. Lalu putrinya yang bernama Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Indira Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke-6. Baluk, Indira Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggal kan. Dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia menteri 6 kali. Capital sosial kapitalnya ada di situ. Lalu Rajiv Gandhi mengganti Indira Gandhi ibunya setelah ibunya meninggal kan. Nah itu di India. Amerika, George Walker Bush, presiden ke-41. Putranya George Bush Junior mengganti beliau. Dia menjadi presiden 43. Tapi ada lag time 8 tahun kan. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana. Tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power. Baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarbit oleh kekuasaan. Anaknya tidak dipaksa naik oleh tita tahta kekuasaan. Sidang etik terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman saat memimpin sidang putusan gugatan terkait batas usia Capres-Cawapres masih berlangsung. Lantas akankah hasil dari sidang etik ini mempengaruhi putusan MK dan jalan Gibran maju sebagai Cawapres di Pilpres? Kita akan bahas bersama dengan pengamat hukum Universitas Brawijaya yang juga pelapor Ketua Mahkamah Konstitusi Aan Eko Widiarto. Selamat petang Pak Aan. Selamat petang Pak Ibrahim. Baik, Pak Aan, jadi proses sidang yang tengah bergulir nih di Majelis Kehormatan MK, nanti putusannya bisa pengaruh nggak kepada putusan MK soal syarat Capres-Cawapres? Ya, kalau menurut pendapat saya tidak bisa berpengaruh ya, karena argumentasi saya begini. Putusan Mahkamah Konstitusi itu berbeda dengan putusan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Final itu artinya mempunyai kekuatan hukum tetap. Binding itu artinya adalah mengikat langsung sejak diucapkan. Dengan demikian maka tidak ada sarana untuk kemudian bisa melakukan upaya hukum terhadap putusan yang sudah dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Memang saya sebagai pemohon mungkin tidak suka dengan hal ini, tapi itulah konsep ketatanegaraan kita hari ini gitu Mas. Tapi target yang Anda laporkan itu apa sebetulnya Pak Aan? Kalau tidak ada celah untuk bisa menganulir putusan yang sudah diketok oleh MK?
Ya, kami bukan partisan, sehingga kami tidak punya target secara praktis siapa dilarang, siapa boleh, siapa yang didukung, siapa nggak didukung. Tapi kami dari para akademisi ingin menempatkan ini dalam konteks mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi. Kode etik dan kode perilaku hakim konstitusi itu dibentuk untuk menciptakan dua hal. Satu adalah integritas hakim. Yang kedua adalah dari sisi kepribadian hakim. Yang seperti apa? Tiga hal juga. Yang pertama adalah integritas hakim yang tidak tercela, hakim yang adil, hakim konstitusi yang negarawan. Ini kita ingin ke depan jangan sampai ada lagi ya, hakim Mahkamah Konstitusi yang nanti misalnya nanti dugaan kami diterima oleh MK tidak akan mengulangi lagi karena proses konstitusi ini sangat panjang. Ini arahnya ke penggantian ketua MK, Pak An. Dalam permohonan kami ya, dalam permohonan kami menyebutkan ya, harus ada sanksi berat karena dugaannya juga berat dan efeknya sangat besar, ya harus diganti dan ini harus menjadi pelajaran bagi hakim MK yang lain. Ini ada kaitannya kan kalau misalkan pemilu masih berjalan sampai nanti kalau ada sengketa pemilu, ini yang diharapkan hakim MK tidak ada kepentingan dengan salah satu yang berperkara. Ya betul, itu nanti akan menjadi salah satu efek yang terdekat. Ya, daripada nanti timbul polemik lagi. Ya, kalau ini tetap saja berjalan komposisi hakim 9 seperti yang saat ini, komposisinya sama namanya, nanti ketika terjadi PHPU di bidang pemilu presiden, pilpres, maka akan menjadi masalah lagi begitu. Dan delegitimasinya akan semakin besar kalau sekarang timbul delegitimasi di Mahkamah Konstitusi, nanti bisa lagi menjalar ke lembaga kepresidenan, bisa juga menjalar ke lembaga legislatif. Nah ini yang kita tidak inginkan dari sisi ketatanegaraan. Oke, jadi artinya putusan apapun nanti putusan Majelis Kehormatan MK ini tidak akan berpengaruh pada pencalonan Gibran di Pilpres, Pak An ya? Ya, menurut pendapat saya begitu, tidak berpengaruh pada. Baik, soal objektivitas dari Ketua Majelis Kehormatan ya, Jimli Asidiki, bagaimana Anda melihatnya? Karena pernah deklarasi dukung Prabowo nih Pak An. Ya, memang di dalam negara hukum, dalam negara demokrasi, setiap orang punya preferensi. Semua orang punya pilihan politik. Dan publik mungkin sudah tahu pilihan politik dari Prof. Jimli kemana. Tapi harapan kami Prof. Jimli dengan integritas beliau, kenegarawanan beliau ketika memimpin Mahkamah Konstitusi tidak terpengaruh dengan kondisi yang sekarang. Itu kan sebelum Prof. Jimli menjadi Ketua MK gitu. Semoga ketika menjadi Ketua MK ya komitmen kemudian hubungan yang sangat dekat dengan partai politik, apalagi partai politiknya maju dalam konsentrasi pilpres, ini bisa beliau putus begitu. Oke. Kemudian yang berikutnya dua yang lain, ya harapan kita besar ke dua anggota MK yang lain, sehingga kalau 1 lawan 2, ya seharusnya 2 yang masih. Pak An, kalau misalkan ini diputus sanksi berat, implikasinya pada tahapan Pilpres seperti apa Pak An? Ya, sanksi berat itu kan kepada yang diadukan. Dalam ini adalah kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Sehingga kepada Pilpres itu kan kalau saya lihat terpengaruh itu putusannya. Tadi saya menyampaikan putusannya tidak berpengaruh terhadap Pilpres ya. Sehingga kalau terjadi ada sanksi berat terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, ya sanksinya hanya kepada individual Ketua Mahkamah Konstitusi, dan harapannya justru nanti implikasinya bagus ke Pilpres ketika tidak ada komposisi hakim yang sama seperti saat ini. Komposisinya akan baru begitu untuk Pilpres nanti. Baik, terima kasih Pak An Eko Widiarto, pengamat hukum dari Universitas Brawijaya telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Pak An.